Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Bukan Rumah, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Mereka berbagi tawa sejenak sebelum kembali ke pekerjaan masing-masing. Tari merasa lega melihat Renata lebih bahagia dan produktif dibandingkan beberapa waktu lalu, saat masalah rumah tangganya dengan Iqbal begitu mendominasi pikirannya. Kini Renata seolah menemukan tujuan baru yang membuatnya lebih hidup. Setiap kali ada pesanan besar, Renata mencari karyawan lepas untuk membantu produksi. Ia berusaha menjaga kualitas dan kepercayaan pelanggan. Suatu kali ada pesanan 500 kotak kue untuk acara pernikahan. Renata menghabiskan waktu hampir semalaman di toko bersama karyawan-karyawannya untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Ya, meskipun lelah, Renata merasa puas. Usahanya kini mulai memberikan hasil nyata. Pendapatannya stabil dan ia bahkan mulai menabung untuk memperluas bisnisnya. Ketika malam tiba setelah toko tutup, Renata duduk di lantai 2 bersama Ray. Anak itu asyik bermain mainan baru yang ia dapatkan dari ibunya. "Mama, toko mama ramai banget. Ray bangga sama mama," ujar Ray dengan senyum lebar. Renata mengusap kepala Ray dengan lembut. "Doain mama ya sayang, biar toko ini terus maju. Semua ini untuk Ray juga, supaya kamu bisa hidup lebih nyaman. Dan jangan lupa, tetap rahasiakan dari papa dan yang lainnya ya." Renata tahu, di luar sana, Iqbal mungkin masih bergelut dengan masalahnya sendiri. Namun ia tidak lagi peduli. Baginya kebahagiaan Ray dan keberhasilan tokonya adalah prioritas. Hatinya sudah terlalu mati rasa untuk mengurus urusan rumah tangganya. Malam itu sambil menatap Ray yang tertidur di sofa kecil, Renata membisikkan doa dalam hati. Semoga ini awal dari hidup baru yang lebih baik untukku dan Ray. Harsi duduk di ruang tamu bersama Jenny. Dengan penuh semangat, mereka membahas rencana pernikahan Jenny dan Iqbal. Jenny membawa beberapa katalog gaun pengantin. Memperhatikannya, ia memperlihatkannya pada Harsi sambil sesekali tertawa kecil. Mereka sudah membahas pernikahan sejak beberapa waktu lalu. Iqbal menyetujui karena ingin selalu dekat dengan Jenny. "Bu, aku pikir warna pastel cocok untuk tema pernikahan kami. Apa menurut ibu Iqbal akan suka?" tanya Jenny sambil membuka halaman katalog. Dia pasti suka, Jen. Kamu itu cantik, modis, dan pandai membawa diri. Iqbal beruntung sekali mendapatkan kamu. Kalau kamu jadi istri Iqbal, hidupku pasti lebih tenang. Kamu bisa bantu-bantu di rumah, biar aku gak capek seperti sekarang." "Iya bu, saya juga ingin membahagiakan Iqbal dan ibu. Kalau nanti nikah, saya akan sering di rumah menemani ibu." Harsi menghela nafas panjang, wajahnya berubah serius. Beda sekali sama Renata itu. Dulu awal-awal nikah aku pikir dia bakal jadi menantu yang rajin dan perhatian. Tapi lihat sekarang, dia malah sibuk sendiri di toko itu. Katanya sih kerja. Padahal aku curiga dia cuma cari alasan biar gak usah urus rumah. Mungkin Renata memang kurang cocok jadi ibu rumah tangga, bu. Tapi kalau saya tenang saja. Saya bisa bantu semuanya. Dan bersih-bersih sampai masak, semuanya untuk Iqbal dan ibu. Bagus sekali kalau begitu. Saya gak sabar kamu menjadi keluarga resmi. Dengan kamu di sini, aku yakin rumah ini bakal lebih nyaman. Mereka terus berbincang hingga senja berganti malam.
merancang setiap detail pernikahan dari gaun, undangan hingga siapa saja tamu yang akan diundang. Sementara itu Renata masih berada di tokonya. Setelah semua karyawan pulang, ia duduk di belakang meja kasir memeriksa pembukuan hari itu. Penjualan terus meningkat dan dia mulai memikirkan strategi untuk memperluas usahanya. Ray yang sedang menggambar di lantai 2 turun menghampiri ibunya. "Mama, kapan kita pulang?" tanyanya sambil menguap. "Sebentar lagi ya sayang, Mama selesaikan ini dulu ya." Di dalam hati Renata merasa damai. Ia tahu Harsi mungkin sedang sibuk mengomel atau merencanakan sesuatu dengan Jenny, tetapi ia memilih untuk tidak peduli. Baginya fokus pada usaha dan kebahagiaan Ray jauh lebih penting daripada meladeni drama dari rumah. Suasana ruang tengah rumah malam itu penuh ketegangan. Harsi duduk di sofa dengan senyum puas, sementara Jenny berdiri di samping Iqbal. Sesekali menatap Renata dengan tatapan merendahkan. Renata berdiri di hadapan mereka. Wajahnya merah padam, menahan marah yang sudah tidak bisa dibendung lagi. "Apa-apaan ini? Beneran kalian mau menikah? Hah?" Renata memulai dengan suara bergetar, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Harsi mendengus pelan. "Memangnya kenapa Renata? Iqbal itu laki-laki. Ya sah-sah saja kalau dia menikah lagi. Pula, Iqbal itu tidak perlu meminta restu darimu. Jenny jauh lebih cocok untuk Mas Iqbal. Dia bisa jadi istri yang baik, gak kayak kamu yang cuma sibuk sendiri di toko." "Ibu selalu bilang aku gak berguna, sibuk sendiri. Padahal itu semua karena ibu dan Iqbal yang mendorong aku untuk mengurus diri sendiri. Aku diam selama ini bukan berarti aku gak tahu atau gak peduli. Aku cuma masih menghormati Iqbal sebagai suamiku, walaupun aku terus dihina di rumah ini." "Diam kamu Renata. Kamu gak punya hak untuk bicara seperti itu di depan Jenny dan ibu." "Aku gak punya hak. Aku ini istrimu Mas. Sampai detik ini aku masih istrimu. Tapi kalian memperlakukanku seperti orang asing. Kalau memang kamu sudah gak mau lagi sama aku, ya ceraikan aku sekarang." "Ceraikan kamu? Jangan mimpi. Kalau aku mati pun aku gak akan menceraikan kamu. Kamu itu tetap tanggung jawabku Renata." Renata tertawa kecil penuh kepahitan. "Tanggung jawab? Kamu menyebut ini tanggung jawab? Membiarkanku terhina di depan ibumu, merencanakan menikah dengan wanita lain di belakangku, itu yang kamu sebut tanggung jawab?" Jenny yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara dengan nada lembut namun menusuk. "Mbak Renata, kamu gak perlu marah seperti ini. Kalau aku dan Iqbal menikah, aku bisa jadi adik madu yang baik untukmu kok. Kita bisa berbagi tugas. Aku bantu urus Iqbal dan ibu, jadi kamu bisa lebih fokus di toko roti." "Berbagi tugas? Kamu pikir aku butuh bantuanmu? Aku sudah cukup muak dengan semua ini. Kalau kamu benar-benar mau Iqbal, ambil saja dia. Tapi aku tidak akan tinggal di rumah ini 1 detik pun kalau kalian menikah." "Renata, jangan terlalu dramatis. Kamu itu hanya menantu. Sudah bagus aku masih biarkan kamu tinggal di sini." "Ibu, terima kasih sudah mengingatkan. Tapi mulai sekarang jangan anggap aku sebagai menantu. Aku akan urus hidupku sendiri tanpa kalian." Setelah berkata demikian, Renata berbalik meninggalkan ruangan tengah. Air matanya akhirnya jatuh tanpa henti. Namun langkahnya mantap. Dalam hati ia sudah memutuskan bahwa ini adalah akhir dari semuanya. Jika Iqbal dan keluarganya menginginkan hidup mereka sendiri, Renata juga akan menjalani hidupnya tanpa mereka. Dan kali ini tidak ada yang bisa menghentikannya. Setelah meninggalkan ruang tengah dengan hati yang hancur, Renata mengunci diri di kamar bersama Ray. Anak itu menatap ibunya dengan wajah bingung, tetapi Renata berusaha menyembunyikan kesedihannya. "Ray, sayang, ayo kita tidur. Mama capek hari ini."
Tapi Mama nangis, kenapa Mama sedih? Mama gak apa-apa sayang. Mama cuma lelah. Tidur ya, biar besok kita bisa semangat lagi. Ray mengangguk meski raut wajahnya tetap cemas. Setelah anak itu tertidur, Renata duduk di tepi ranjang sambil memandang keluar jendela. Kepalanya penuh dengan pikiran tentang masa depannya Ray. Aku harus keluar dari rumah ini. Aku gak bisa terus tinggal di sini. Ray pantas dapat kehidupan yang lebih baik. Pagi harinya, suasana di rumah terasa dingin. Harsy dan Jenny tampak sibuk berbicara di ruang makan. Sementara Iqbal baru keluar dari kamar dengan wajah lesu. Renata yang sudah lebih dulu bangun memilih untuk tidak menyapa siapapun. Ia hanya menyiapkan Ray untuk pergi ke sekolah. Renata, kamu gak mau sarapan? Tanya Harsy dengan nada menyindir. Renata tidak menjawab. Ia hanya menggeleng sambil mengantar Ray ke pintu. Ia hanya melirik ke arah Iqbal dan Jenny yang kini terang-terangan bermesraan di depannya. Bahkan parahnya lagi, Harsy membiarkannya. Setelah Ray berangkat sekolah, Renata segera pergi ke toko. Sesampainya di sana, Tari yang sudah lebih dulu tiba langsung menyambutnya. Ren, kamu kelihatan capek banget. Kenapa? Tanya Tari dengan cemas. Gak apa-apa Tari, aku cuma butuh fokus ke pekerjaan. Toko ini adalah satu-satunya yang bikin aku tetap waras. Tari mengangguk. Meski dia tahu Renata sedang menyembunyikan sesuatu. Hari-hari berikutnya Renata semakin jarang berada di rumah. Ia lebih sering menghabiskan waktu di toko, bahkan hingga larut malam. Di satu sisi usaha rotinya semakin maju, tetapi di sisi lain hubungan dengan Iqbal dan keluarganya semakin renggang. Iqbal yang menyadari perubahan itu mulai menunjukkan sikap tak suka. Suatu malam ketika Renata pulang, Iqbal menunggu di ruang tamu. Kamu sekarang makin berani ya? Pulang malam terus, gak peduli sama rumah ini. Kamu pikir kamu siapa? Ucap Iqbal dengan nada tinggi. Renata berdiri di depan pintu menatap suaminya dengan tenang. Aku cuma melakukan apa yang kamu dan keluargamu minta, Mas. Mengurus diriku sendiri. Jadi kenapa sekarang kamu marah? Apa urusan kamu? Jangan sok pintar Renata. Kamu pikir aku gak tahu apa yang kamu rencanakan? Kamu sengaja menjauh dari rumah ya? Nanti kalau aku benar-benar nikah sama Jenny, kamu bakal tahu rasa. Lakukan apa yang kamu mau, Mas. Tapi ingat, aku juga punya hak untuk menentukan hidupku. Ia meninggalkan Iqbal yang masih berdiri di ruang tamu dengan wajah kesal. Renata sudah memantapkan keputusan tak ada lagi tempat untuk Iqbal dalam hidupnya. Hanya tinggal menunggu waktu untuk benar-benar pergi membawa Ray dan meninggalkan semua luka yang telah mereka beli. Salah lagi, yang telah mereka beri maksudnya. Ya, hari-hari di rumah menjadi semakin sulit bagi Renata. Setiap sudut ruangan dipenuhi pembicaraan tentang pernikahan Iqbal dan Jenny. Harsy tak henti-hentinya memamerkan rencana besar mereka. Dari catering mewah hingga undangan yang berkilauan. Makanya, kalau dulu mau dengar saran ibu, pernikahan Iqbal sama kamu gak bakal memalukan gitu. Ucap Harsy dengan nada penuh sindiran di ruang tamu sambil menunjukkan brosur gaun pengantin kepada Jenny. Jenny terkikik pelan. Iya bu, tapi gak apa-apa kan sekarang Iqbal punya kesempatan memperbaiki semuanya. Renata yang baru saja selesai membereskan barang belanjaannya di dapur mendengar jelas percakapan itu. Ia hanya menghela nafas panjang sambil mencoba menenangkan hatinya. Sabar Renata. Ini semuanya sementara kok, batinnya. Saat ia melangkah ke ruang tengah untuk mengambil Ray, Harsy menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. Oh, kamu di rumah juga Renata? Kukira sibuk terus di toko itu. Tahu nggak, calon pengantin nggak boleh terlalu capek, apalagi kalau mau nikah. Kamu dulu kan nggak paham itu. Renata diam, tidak mau terpancing, tapi di dalam hati kata-kata itu seperti belati yang menoreh luka. Jenny tersenyum manis berpura-pura ramah.
Tenang saja Bu, nanti di pernikahan kami semuanya pasti terlihat indah. Kan ada ibu yang bantu ngurus. Lagi pula Renata pasti paham kalau ini semua untuk kebahagiaan Iqbal, ya kan? Selamat ya, semoga pernikahannya bahagia. Ucapnya pendek lalu menggendong Ray dan membawanya ke kamar. Di dalam kamar Ray memandang ibunya dengan raut bingung. Mama kenapa sih? Kok mama diam aja waktu mereka ngomong? Ray, mama cuma gak mau bikin ribut. Yang penting mama sama Ray tetap bersama, itu aja sudah cukup. Malamnya Renata duduk di meja kecil di kamarnya, membuka buku catatan yang biasa ia gunakan untuk mencatat pemasukan toko. Ia menuliskan rencana keuangan baru, memastikan semua biaya untuk kebutuhan Ray terpenuhi. Sambil menatap angka-angka itu, ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku gak peduli seberapa besar pernikahan mereka. Yang penting aku bisa membangun kehidupan yang lebih baik untuk aku dan Ray. Kebahagiaan itu bukan soal pesta, tapi tentang bagaimana kita bisa hidup damai tanpa rasa sakit. Renata memutuskan apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan hinaan mereka menghancurkan dirinya. Ia akan tetap berdiri tegak dan membuktikan bahwa dirinya lebih kuat daripada yang mereka kira. Hari ini toko roti Renata sedang ramai pembeli. Suara ramah Tari terdengar menyambut pelanggan yang datang, sementara Renata sibuk mencatat pesanan di meja kasir. Tiba-tiba sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan toko. Seseorang pria berpakaian rapi pun keluar, diikuti seorang wanita anggun dengan gaun berwarna pastel. Aura kemewahan mereka segera menarik perhatian pelanggan lain di toko. Tari yang berada di depan langsung menghampiri. Selamat datang Pak, Bu, ada yang bisa kami bantu? Tanyanya dengan ramah. Kami ingin memesan kue untuk acara lamaran minggu depan. Katanya di sini kualitasnya bagus. Tari melirik Renata, memberi isyarat untuk mengambil alih. Renata segera mendekat dengan catatan di tangan. Selamat pagi Pak, Bu. Untuk acara lamaran kami punya beberapa paket pilihan. Apakah ada tema khusus yang diinginkan? Kami ingin sesuatu yang elegan, warna pastel mungkin. Dan kuenya harus premium ya. Acara ini cukup penting. Tentu Bu, kami punya beberapa rekomendasi kue utama seperti krakumbuch atau cherry cake, dan bisa ditambah dengan dessert table. Untuk detail tema kami bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Baik, kami percayakan pada Anda, tapi tolong ya, pastikan semuanya sempurna. Kami akan kirimkan undangan supaya Anda tahu konsep acaranya. Tolong jangan kecewakan kami ya. Insya Allah kami akan memberikan yang terbaik Bu. Kami akan segera siapkan sampel desain dan rasa untuk dicicipi. Ren, mereka kelihatan kaya banget ya. Untung kamu yang handle langsung. Pesanan besar ini pasti bikin nama toko kita makin dikenal. Renata mengangguk tapi pikirannya mengembara. Lamaran ya, batinnya. Tiba-tiba ia teringat persiapan pernikahan Iqbal dan Jenny. Perasaan tidak nyaman kembali menyeruak, tapi ia segera menepisnya. Ya, semoga semua berjalan lancar. Di dalam hati dia berjanji untuk fokus pada pekerjaannya. Yang penting Ray bisa hidup nyaman dan bahagia. Hari-hari Renata memastikan semua pesanan untuk acara lamaran telah tersusun rapi dalam kotak-kotak kue yang cantik. Ia berjalan pelan di sepanjang meja panjang di depan dapur toko, memeriksa setiap detail. Krokumbuch berlapis karamel, kue tart bertema pastel, hingga deretan pastry mini yang semuanya telah dihias sesuai permintaan pelanggan. Tari, pastikan semua kue ini sudah aman di dalam box pengiriman. Aku akan panggil taksi online. Siap Ren, semoga ini jadi jalan biar makin banyak pelanggan besar ya. Setelah taksi online datang, Renata menaikkan seluruh pesanan dengan hati-hati ke dalam mobil. Perjalanan ke lokasi memakan waktu sekitar 30 menit. Sepanjang jalan ia memikirkan kemungkinan pelanggan yang memesannya. Bagus banget, ucap Renata saat tiba di alamat yang tertera.
Seorang pria berpenampilan rapi keluar dari dalam rumah. Ia terhenti sejenak ketika melihat Renata. "Renata?" tanyanya dengan nada tidak percaya. Renata menatap pria itu. Memori otaknya terus berputar mengingat siapa lelaki di depannya. "Mas Andre," balasnya meski ia sudah yakin siapa pria itu. "Ya Allah, aku gak percaya ini kamu. Sudah lama sekali. Ternyata kamu yang bikin pesanan ini." "Iya, aku yang punya toko roti. Ini semua pesanan untuk acara lamaran kalian kan?" "Bukan aku yang mau lamaran, Ren. Ini untuk kakakku. Tapi aku gak nyangka banget sih bisa ketemu kamu lagi." Andre langsung memanggil kedua orang tuanya keluar. Wajah pasangan parubaya itu bersinar begitu melihat Renata. "Renata? Kamu benar-benar Renata, anak Pak Arya?" tanya ibunya Andre, suaranya penuh antusias. "Iya tante," jawab Renata sopan sambil tersenyum. Ibunya Andre segera mendekat memegang tangan Renata dengan hangat. "Aduh nak, tante senang sekali ketemu kamu lagi. Sudah lama sekali ya? Dulu kamu sering main ke rumah kan?" "Iya tante." Wajah ibu Andre langsung berubah sedih saat Renata memberitahu bahwa sang ayah sudah meninggal. "Pak Arya sudah meninggal ya? Ya ampun, tante turut berduka nak. Beliau itu orang baik loh." "Terima kasih tante." "Ren, kamu gak pernah cerita waktu itu ya? Gak tahu kamu sama sekali." "Banyak yang berubah sejak itu mas." Ibu Andre mengangguk paham. "Kalau begitu kamu harus sering main ke sini lagi ya. Tante senang sekali kalau kamu mau mampir ke sini." Renata hanya tersenyum sopan. Ia segera mengalihkan perhatian ke pesanan. Ini pesanannya sudah lengkap. Kalau ada yang kurang bisa langsung hubungin saya ya tante." "Ah tentu nak. Terima kasih banyak ya," ujar ayah Andre yang baru saja keluar menyusul. Saat berpamitan, Andre menatap Renata dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada kebahagiaan sekaligus kesedihan yang tertahan di matanya. "Semoga kita bisa ngobrol lebih lama lain kali," ujar Andre sebelum Renata masuk ke taksi. Renata hanya tersenyum tipis selalu melambaikan tangan. Hari yang ditunggu Iqbal pun datang. Harsi sibuk merapikan penampilannya di depan cermin ruang tamu sambil sesekali mengomando Renata dengan nada menyindir. "Ren, cepat ganti baju yang pantas. Jangan malu-maluin keluarga Iqbal di depan keluarga Jenny nanti," ujar Harsi dengan nada merendahkan. "Bu, kenapa aku harus ikut sih? Bukankah ini urusan kalian?" "Ih, dasar kamu ini gak tahu adat sih. Ikuti saja. Aku ingin kamu lihat dengan mata kepala sendiri betapa Jenny lebih baik dari kamu. Biar kamu sadar diri," bentak Harsi sambil melirik Renata tajam. "Cepet Re, jangan bikin kami telat. Aku gak mau acara ini rusak cuma gara-gara kamu." Renata pun akhirnya mengangguk. Ia tahu tidak ada gunanya untuk melawan. Setelah berganti pakaian sederhana, ia ikut masuk ke dalam mobil. Ray yang biasa ikut bersamanya sengaja dititipkan ke pegawai toko karena Renata tak ingin anaknya melihat pemandangan menyakitkan. Mobil mereka berhenti di depan sebuah rumah megah di perumahan elit. Pagar tinggi, taman luas, dan mobil-mobil mewah terparkir di depan menambah kesan mewah. Harsi langsung melirik Renata dengan pandangan puas. "Lihat ini Ren, rumah seperti istana. Beda jauh sama kamu yang berada di desa," sindir Harsi. Renata diam, menahan emosinya yang memuncak. Orang tua Jenny menyambut mereka di pintu dengan senyuman lebar. "Selamat datang, silakan masuk," ujar pria berusia sekitar 50-an dengan ramah. Wanita di sebelahnya mengenakan kebaya cantik juga menyambut dengan sopan. "Wah, rumahnya bagus sekali," puji Harsi, matanya berbinar-binar. "Biasa saja bu," jawab pria itu dengan nada rendah hati. Jenny muncul dari dalam mengenakan gaun cantik yang semakin membuatnya terlihat anggun. Ia melirik Renata sambil tersenyum penuh arti. "Oh, Mbak Renata ikut juga ya? Seneng banget Mbak, aku harap kita bisa akur kalau nanti jadi saudara." Renata hanya tersenyum kaku tak menjawab apa-apa. Di tengah percakapan Renata mulai memperlihatkan sesuatu. Salah lagi, ya ampun.
Di tengah percakapan, Renata mulai memperhatikan sesuatu yang ganjil. Meskipun rumah ini terlihat mewah, ada beberapa detail kecil yang tidak sesuai. Di dalam rumah sebesar itu tidak ada foto keluarga sama sekali. Kebanyakan orang kaya akan memajang foto keluarga di ruang tertentu, seperti ruang tamu atau tengah. Namun satu pun tidak terlihat oleh mata Renata. Saat Jenny mengajak Iqbal untuk berbincang di ruang tengah, Renata mendengar percakapan samar-samar dari dapur. Seorang pria parubaya dengan seragam sederhana memanggil pria yang tadi mengaku sebagai ayah Jenny dengan sebutan Pak Supri. Pak Supri, nanti kalau tamu sudah pulang jangan lupa kembalikan pakaian ini ke tempat laundry ya, yang tadi dipinjam untuk acara. Mata Renata membelalak ia mendengar pria itu menjawab dengan nada pelan. Iya pak, nanti saya bereskan. Renata sadar bahwa orang tua Jenny hanyalah pembantu yang berpura-pura menjadi pemilik rumah ini. Hatinya bergemuruh antara ingin tertawa pahit atau merasa kasihan. Namun dia memilih diam. Mas Iqbal, kamu bodoh banget sih. Ibu juga mudah banget dibodohi. Memang sih sangat aneh kalau tiba-tiba Jenny datang ke kehidupan kalian begitu saja, padahal tahu Mas Iqbal sudah berkeluarga. Rasakan nanti mas. Rasanya tidak sabar menunggu masa itu. Pikir Renata sambil menatap Jenny yang sedang tertawa bahagia bersama Iqbal. Malam itu setelah acara lamaran selesai dan keluarga Iqbal kembali ke rumah, suasana pun hening. Harsi langsung masuk ke kamar. Kelelahan setelah sepanjang hari memamerkan rencana pernikahan Iqbal dan Jenny, Renata tanpa banyak bicara masuk ke kamarnya sendiri, berusaha mengabaikan perasaan yang berkecamuk di hatinya. Iqbal duduk santai di sofa ruang tengah memainkan ponselnya dengan senyum puas. Dia merasa seperti raja, memiliki segalanya. Istri, calon istri kedua, dan kekuasaan penuh atas hidupnya. Namun, suasana berubah ketika Nanda masuk ke ruang tengah dengan wajah cemberut. Mas, aku gak ngerti kenapa kamu mau menikah sama Jenny, ucap Nanda tanpa basa-basi, nada suaranya penuh protes. Iqbal mendongak sedikit kaget. Kenapa sih? Berisik banget kamu, Nda. Jangan keras-keras, nanti mereka curiga kita ada apa-apa. Memangnya dengan aku saja masih kurang? Boya banget kamu mas. Seharusnya kalau udah ada aku ya udah jangan nikah lagi. Nanda, kamu ini kenapa sih? Gak ada yang berubah kok. Kamu tetap aku sayang. Alah bullshit. Tapi gak apa-apa sih. Aku hanya heran saja kenapa Mas Iqbal bisa begitu mudahnya menerima Jenny, lalu tidur denganku. Lalu Mas Iqbal begitu mudah mencampakkan Mbak Renata. Memangnya apa kurangnya Mbak Renata? Nanda memotong dengan nada lirih. Kenapa jadi bahas Renata sih? Jadi bad mood tahu. Kamu gak tahu apapun ndak? Udah diem. Menikmati banyak perempuan itu kenikmatan tersendiri tahu. Sementara itu, dari balik pintu kamar yang sedikit terbuka, Renata mendengar percakapan mereka. Ia hanya bisa tersenyum getir. Mas, kamu memang benar-benar gila. Aku harus menjauhi kamu. Rumah yang kamu dulu janjikan ternyata hanya sampah yang memang harus dibuang. Mari kita lihat apa yang akan terjadi nanti. Akan aku pastikan melihat sendiri bagaimana penderitaan kamu nanti. Hari-hari Renata dihabiskan di toko roti. Pagi hingga malam dia sibuk memastikan semuanya berjalan lancar. Pesanan datang bertubi-tubi terutama dari acara-acara besar seperti pesta pernikahan dan ulang tahun. Tari karyawan setianya menjadi tangan kanan yang selalu membantu menyelesaikan segala pekerjaan. Renata merasa semakin nyaman berada di tokonya. Jauh dari konflik rumah yang hanya menguras emosi. Ia jarang pulang ke rumah Iqbal dengan alasan sibuk bekerja lembur karena pesanan yang meningkat. Ray juga semakin terbiasa dengan rutinitas di toko. Bahkan dia sudah hafal loh di mana semua bahan kue disimpan. Di rumah, Harsi dan Iqbal sibuk mempersiapkan pernikahan Iqbal dengan Jenny. Renata seolah terlupakan. Harsi tidak lagi mempedulikan Renata yang jarang pulang.
Baginya menantu itu tidak penting karena segera ada Jenny, calon menantu yang menurutnya jauh lebih baik dan layak. Renata makin enak ya kerja terus. Padahal kalau pulang pun gak ada yang dia bantu. Sindir Harsi suatu malam ketika sedang duduk di ruang tengah bersama Iqbal dan Jenny. Biarin aja lah bu, toh sebentar lagi kita punya Jenny. Renata memang gak penting lagi. Jenny tersenyum mendengar percakapan itu. Ia merasa semakin percaya diri posisinya akan segera menggantikan Renata sepenuhnya. Bentar, bismillah, kita seruput dulu. Alhamdulillah. Lanjut. Namun Harsi tidak bisa sepenuhnya menahan diri untuk tidak membicarakan Renata. Pernikahan kamu dulu itu kan asal-asalan, Bal. Untung saja sekarang dapat Jenny. Semua jadi lebih terhormat, ucapnya sambil tersenyum penuh arti. Sementara itu Renata yang semakin sering berada di toko merasa lega. Ia tak ingin memikirkan sindiran atau perlakuan keluarga Iqbal. Baginya toko ini adalah masa depannya dan Ray. Tidak apa-apa dianggap tidak penting. Yang penting aku bisa berdiri sendiri, pikir Renata. Sibuk dengan urusannya masing-masing, baik Renata maupun keluarga Iqbal semakin berjalan di jalur yang berbeda. Harsi dan Iqbal terus mempersiapkan pernikahan, sementara Renata fokus membangun bisnis dan memastikan Ray tetap bahagia di tengah semua kekacauan itu. Iqbal semakin tenggelam dalam hasratnya yang tak berujung. Nama Renata, istrinya, sudah lama terhapus dari pikirannya. Bahkan keberadaan Jenny yang kini menjadi calon istrinya pun tak mampu membuatnya merasa cukup. Baginya hidup hanya tentang kesenangan sesaat yang bisa ia dapatkan, tidak peduli dengan siapa atau di mana. Setiap malam, setelah berpura-pura sibuk dengan pekerjaan atau persiapan pernikahan, Iqbal sering keluar rumah, alasannya selalu kelas. Entah ada rapat mendadak atau teman-teman butuh bantuan. Harsi pun tak pernah curiga, bahkan mendorongnya untuk terus menikmati waktu sebelum resmi menikah lagi. Namun kenyataannya berbeda. Iqbal semakin sering menghabiskan waktu di aplikasi hijau, menjelajahi profil gadis-gadis muda yang menawarkan perhatian. Dengan beberapa pesan dan sedikit bujuk rayu, Iqbal dengan mudah mengatur pertemuan di tempat yang jauh dari pengawasan. Ini Iqbal kocak sih. Di salah satu malam ia bertemu dengan seorang gadis bernama Lila, seorang mahasiswi yang masih muda dan polos. Awalnya Lila terpesona oleh gaya bicara dan karisma Iqbal, tidak tahu bahwa pria itu sudah beristri dan akan menikah lagi. Iqbal pun mengajaknya makan malam di restoran mahal, memamerkan kemewahan yang sebenarnya berasal dari utang pinjaman online. Mas Iqbal ini kayaknya romantis banget ya, uji Lila sambil tersenyum malu. Kalau untuk yang spesial ya harus dong. Tetapi dalam kepalanya, Lila hanyalah pelarian lain, tambahan di antara banyak nama lain yang pernah singgah di hidupnya. Ia tidak pernah puas, bahkan Nanda dengan segala keberaniannya mengambil resiko hubungan terlarang, kini hanya dianggap lengkap. Jenny yang dipilih ibunya pun mulai terasa membosankan sebelum pernikahan dimulai. Hingga malam itu Iqbal pulang larut. Harsi menyapanya singkat ketika ia membuka pintu depan. Dari mana, Bal? Malam-malam begini baru pulang. Rapat bu di kantor. Besok banyak acara jadi lembur. Harsi tidak menanyakan lebih lanjut. Dalam pikirannya, anaknya sedang sibuk menyiapkan masa depan yang cerah dengan Jenny. Cile cerah. Sementara itu Renata di toko roti masih bekerja keras. Malam itu dia sudah menyusun rencana untuk ekspansi bisnis kecilnya. Tak ada sedikit pun pikirannya terarah kepada Iqbal. Bagi Renata, Iqbal hanyalah masa lalu yang tak perlu diingat. Dia boleh sibuk dengan hidupnya sendiri. Aku juga sibuk memperbaiki masa depanku. Ketika hari jatuh tempo pembayaran pinjaman online, Iqbal merasa terjebak, seperti dalam sudut tanpa jalan keluar. Layar ponselnya terus-menerus dipenuhi notifikasi ancaman dari pihak pinjaman, menuntut pembayaran penuh beserta bunganya yang semakin menumpuk. Ia duduk di ruang tamu memegang kepala sambil berpikir keras. Gimana ya?
Gajian masih lama, simpanan udah habis. Gimana ini? Gumamnya panik. Semakin ia berpikir, semakin jelas bahwa ia tak punya pilihan. Akhirnya ia mencoba meminta bantuan Harsi, tetapi segera menyadari itu tidak mungkin. Ibunya sangat perhitungan dan begitu uang berada di tangannya, tak ada yang bisa merebutnya kembali. Selain itu, Harsi sedang sibuk dengan rencana pernikahan Iqbal dan Jenny, sama sekali tidak mempedulikan kekacauan finansial yang dialami anaknya. Akhirnya, Iqbal memutuskan untuk berbohong lagi kepada Jenny. Malam itu mereka bertemu di sebuah kafe untuk membahas persiapan pernikahan. Jenny tampak cantik dengan pakaian kasual namun elegan. Senyumannya begitu cerah ketika melihat Iqbal datang. "Sayang, aku mau ngomong sesuatu," kata Iqbal dengan nada hati-hati mencoba menutupi kegugupannya. "Ada apa, Mas? Kamu kelihatan tegang," balas Jenny sambil mengaduk minumannya. "Begini, uangku untuk biaya pernikahan masih tersimpan di deposito. Cairnya agak lama karena ada kendala administrasi." "Terus maksudnya gimana, Mas? Ada yang bisa aku bantu?" "Kalau kamu gak keberatan, kamu bisa duluan cover sebagian biaya pernikahan. Nanti setelah uangku cair aku ganti semuanya." Tanpa banyak berpikir, Jenny mengiyakan. Baginya bersama Iqbal adalah kebahagiaan yang sudah lama ia impikan, dan uang bukanlah masalah besar. Dengan senyum manis ia menjawab, "Iya Mas, aku bantu dulu. Kamu gak usah khawatir, yang penting semuanya lancar." Iqbal merasa lega meskipun dalam hatinya ada sedikit rasa bersalah. Ia tahu alasan tentang deposito itu hanya kebohongan untuk menutupi kegagalannya mengatur keuangan. Namun ia terlalu terjebak dalam gaya hidupnya untuk peduli pada konsekuensi yang sangat untuk jangka panjang. Ketika pulang malam itu, Iqbal masih harus memikirkan cara untuk membayar pinjaman online. Kalau gaji cair nanti langsung buat bayar bunga aja dulu lah. Bunganya besar lagi. Tapi setidaknya mereka nggak terus nagih. Di sisi lain di toko rotinya, Renata sedang menikmati momen tenang setelah hari yang sibuk. Pesanan terus berdatangan dan ia mulai memikirkan rencana untuk membuka cabang baru. Ia sama sekali tidak tahu bahwa Iqbal yang dulu menjadi beban dalam hidupnya, kini justru semakin tenggelam dalam masalah yang diciptakan sendiri. Di tengah kebingungan menghadapi jatuh tempo pinjaman online, Iqbal akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan Nanda. Suatu malam, ketika suasana rumah sudah sepi dan hanya ada mereka berdua di ruang tengah, Iqbal memberanikan diri berbicara. "Dak, aku butuh bantuanmu." "Bantuan apa lagi, Mas? Jangan bilang uang." Katanya setengah bercanda meski ia tahu Iqbal memang sering dalam kondisi seperti itu. "Iya, aku lagi butuh uang. Gak banyak kok. Cuma buat bayar sesuatu yang penting. Aku gak ada pilihan lain." Nanda diam sejenak, kemudian menatap Iqbal dengan ekspresi penuh pertimbangan. Ia tahu ini bukan pertama kalinya Iqbal meminta bantuan, dan meskipun ia sering mengeluh, pada akhirnya dia selalu luluh. Namun kali ini dia memutuskan untuk menetapkan syarat. "Aku bantu. Tapi kamu tahu kan, aku juga punya kebutuhan. Kita harus tetap seperti biasanya, biar aku gak merasa rugi," ucapnya sambil tersenyum tipis, menyiratkan maksud yang tidak perlu dijelaskan lebih jauh. Iqbal langsung mengangguk, baginya ini adalah kesempatan untuk menyelesaikan masalah keuangannya sekaligus menjaga hubungan dengan Anda. "Iya Anda, aku gak masalah. Apapun yang kamu mau aku terima." Setelah mendapat persetujuan dari Nanda, Iqbal pun merasa lega. Malam itu mereka melanjutkan hubungan mereka yang sudah lama terjalin dengan diam-diam. Iqbal mendapatkan apa yang ia butuhkan, baik secara finansial maupun emosional. Meskipun dia tahu bahwa semua ini hanya solusi sementara untuk masalahnya yang semakin rumit. Di pagi harinya Nanda memberikan uang yang diminta Iqbal. Dengan wajah penuh keyakinan, Iqbal berjanji akan segera melunasi hutangnya. Meskipun dalam hati dia tahu bahwa janji itu mungkin hanya ucapan belaka.
Kamu mau pindah ke ruko? Kenapa? Tanya Iqbal pada Renata malam itu. Setelah pulang dari ruko, Renata mengemasi barang-barangnya dan ia sudah bertekad akan menjauhi Iqbal. Bahkan jika perlu ia menggugatnya. Namun Renata masih bisa bertahan. Karena itu dia hanya memilih menjauh dari kehidupan Iqbal dan mertuanya. Rasanya tidak sanggup melihat Iqbal menikah dengan Jenny. Belum lagi dia mendengar percakapan Nada dan Iqbal. Ia yakin suaminya juga melakukan sesuatu dengan sepupunya itu. Masih juga tanya. Gila kamu mas. Sadar dirilah kenapa aku akhirnya memutuskan menjauhi kamu. Kenapa? Gara-gara aku nikahi Jenny? Atau karena kamu gak aku kasih uang? Tanya Iqbal enteng seolah meremehkan. Semuanya. Aku sudah muak mas. Memangnya aku ini kamu anggap apa sih? Hanya sampah yang harus diabaikan lalu dibuang. Kapan kamu menganggap aku istri kamu? Kenapa jahat banget sih? Kalau memang gak cinta, ceraikan saja. Kembalikan aku pada orang tuaku. Jangan siksa aku seperti ini. Jangan katakan cerai, Rek. Lalu, kamu mau menyiksa aku sampai mati? Ya tentu saja tidak. Memangnya aku pernah menyakiti kamu? Tidak pernah. Tanganku masih terjaga dari tubuhmu. Mau kamu aku aniaya? Dasar istri gak bersyukur. Memangnya apa yang harus aku syukuri mas? Coba katakan. Mana yang harus aku syukuri? Untuk makan saja aku masih harus mencari sendiri. Apalagi untuk sekolah Re. Kamu lepas tangan dan gak tahu mau. Kamu egois. Hanya mikirkan kamu sendiri. Mana pernah kamu mikirin aku dan Ray sekali saja? Gak pernah. Jadi tolong biarkan aku pergi. Aku mau nginap di ruko tempatku bekerja. Daripada di sini makin panas aku melihat kamu dan wanita-wanita itu. Jenny bakal jadi madu yang baik Renata. Dia cinta mati sama aku. Aku bisa memanfaatkan kekayaannya untuk membuat hidup kita nyaman dan tenang, oke? Jadi kamu tenang saja. Hanya kamu yang ada di hatiku. Persetan mas. Aku tidak peduli bagaimana perasaan kamu padaku. Aku hanya ingin bebas dari kamu, itu saja. Apa susahnya? Tentu saja susah lah sayang. Sudahlah, berhenti memberontak. Aku yakin kamu gak akan bisa hidup tanpa aku. Pergilah. Aku yakin tidak akan lama kamu pasti akan meminta kembali ke sini. Apalagi kamu tidak mungkin memberitahu keluarga kamu kan? Pasti kamu akan ditertawakan mereka jika tahu. Terserah. Renata melanjutkan kemas-kemas. Ia mengabaikan Iqbal yang terus mengoceh mengatakan dirinya tidak bisa hidup tanpa lelaki itu. Akan aku buktikan aku bisa hidup mandiri mas. Tanpa kamu. Bahkan aku akan membuat kamu menyesal. Karena sudah membuangku. Batin Renata. Selesai berkemas, Renata keluar kamar. Ia berhenti sejenak untuk mengingat kembali apakah ada barang yang tertinggal. Masih tidak rela, sindir Iqbal sambil tersenyum miring. Tidak rela apa? Ya, tidak rela meninggalkan rumah ini. Kenapa berhenti? Aku yakin kok, paling kamu gak akan betah tinggal di luar sana. Pasti kamu akan kesini lagi dan ngemis-ngemis. Gak kebalik. Aku yakin kamu yang akan menemui karma mas. Ingat itu. Aku pergi. Renata kembali berjalan. Saat tiba di ruang tengah ada Harsi juga Nanda sedang makan buah. Tatapan Harsi penuh selidik menatap Renata yang sudah bersiap dengan kopernya. Sedangkan Nanda tampak cuek bebek, melanjutkan makan buah sambil bermain ponsel seolah tidak terpengaruh dengan Renata. Mau kemana kamu? Aku mau nginep di toko bu. Pesanan banyak. Lagi pula aku gak dianggap di sini. Jadi lebih baik tidak pulang saja sekalian. Baguslah. Ibu juga malas lihat muka kamu yang kusam itu. Mending lihat wajah Jenny yang glowing. Pergilah Rek. Kalau bisa jangan kembali. Kembali saja saat Iqbal dan Jenny menikah nanti. Kamu harus melihat bagaimana mewahnya pernikahan Iqbal nanti. Aku pergi. Renata mengabaikan ucapan Harsi. Tidak mau terpancing emosi dengan ucapan wanita tua itu. Ia malas meladeni karena tahu ujungnya akan kemana. Renata membawa koper di depan bagian pijakan kaki. Untung saja bisa dibawa walaupun sedikit kesulitan. Iqbal hanya menatap Renata dari teras. Tidak ada niatan untuk menghalangi. Dalam hati justru ia senang karena tidak akan ada lagi yang mengganggunya. Kini dirinya bebas. Ia mengeluarkan ponsel lalu kembali masuk mengecek aplikasi hijau.
Apakah ada gadis yang bisa dia ajak kencan satu malam atau tidak? Renata menyalakan motornya melaju dengan cepat menuju ke ruko. Di ruko ada Tari dan beberapa karyawan yang sedang membuat pesanan. Juga Ray yang bermain sendirian di lantai atas. Akhirnya kamu jadi pindah juga ke sini. Tapi tetap saja aku kadang harus balik ke sana. Gak semua baju aku bawa, Ri. Gak apa-apa. Yang penting untuk sementara waktu kamu bisa tenang mengurus ruko dan rencana buka cabang. Ya. Sayang, Mama datang. Ray kangen Mama lama banget. Tadi ketemu Papa. Iya sayang, ada nenek juga Tante Nanda. Ya udah mah. Ray udah makan? Udah. Tadi sama nasi ayam dibelikan Tante Tari. Bagus, setengah jam lagi Ray waktunya tidur ya. Iya mah. Renata melepaskan pelukannya lalu mencium kedua pipi Ray. Anak itu melanjutkan lagi bermain, sedangkan Renata menata bawaannya ke lemari. Sebelum turun dia mengecek ponsel, rupanya Rendra mengirimkan padanya pesan beberapa berupa foto transfer kepadanya. Seketika Renata menelpon sang abang. Assalamualaikum bang, abang kirim uang banyak banget ke aku. Waalaikumsalam. Gak apa-apa Rey, pakai aja. Anggap aja itu abang ngasih uang jajan buat kamu dan Rey. Kita ini saudara Rey, harus rukun dan saling bantu. Karena abang udah lama merintis dan kamu masih baru mau mulai jadi, abang sedang menabung padamu. Gitu banget abang. Ya udah makasih banyak ya bang. Semoga rezeki abang lancar. Apalagi Mbak Mila, semoga lancar dan sehat sampai melahirkan nanti. Ya Re, amin. Udah dulu ya, abang lagi nemenin mbak kamu kontrol. Iya bang, sekali lagi terima kasih. Panggilan terputus setelah mengucap salam. Renata kembali menatap foto transferan dari Rendra. Cukup banyak jika digunakan untuk jajan. Lancarkan semua urusan kami ya Allah. Doa Renata sebelum memasukkan ponsel. Ia segera turun untuk membantu Tari dan yang lainnya membuat roti. Aduh Re, harusnya kamu istirahat aja sih, kenapa aku turun? Kami masih bisa handle kok. Gak apa-apa, aku juga gak ada kerjaan kok. Bal, masalah uang nikahan gimana kamu? Ada kan? Tanya Harsi pagi itu sebelum Iqbal berangkat kerja. Iqbal tidak langsung menjawab. Ia berpikir keras mencari alasan yang tepat. Uang tunai jelas dia tidak memilikinya. Apalagi dia memiliki tanggungan pinjol dan pada nada juga. Itu, biar Jenny. Jadi ibu tinggal list aja, butuh apa aja. Yang biar Jenny kok ih. Benarkah? Baik banget dia. Lebih baik daripada mantan kamu itu. Renata masih sah sebagai istriku bu. Ya kenapa gak kamu ceraikan aja dia sih? Dia tuh gak berguna Bal. Kamu sudah punya Jenny yang kaya raya dan cantik. Lebih baik buang saja perempuan tidak tahu diri itu Bal. Jauh lebih cantik Jenny kemana-mana. Udahlah bu, jangan bahas Renata lagi. Kenapa? Tumben kamu melempem. Biasanya juga seneng ngatain dia. Jangan-jangan kamu masih cinta sama dia? Jangan deh Bal. Amit-amit bu. Iqbal berangkat sekarang. Kok kamu buru-buru sih? Makanan kamu belum habis ini. Iqbal hanya melambaikan tangan sebagai jawaban. Entah mengapa tiba-tiba dia merasa tidak semangat, tubuhnya terasa remuk di sana sini. Ia menaiki mobilnya menuju kantor. Saat berada di perempatan jalan, tidak sengaja dia bertemu dengan Renata bersama Ray yang tampak ceria. Berceloteh tanpa henti sambil menunggu lampu berubah warna. Iqbal hanya melirik. Tidak ada niatan menyapa. Ia memalingkan wajah, enggan menatap istrinya yang cukup akrab dengan sang anak. Tiba di kantor, Iqbal bekerja seperti biasanya. Tidak terpikirkan apapun. Jenny masih terus mengirimkan pesan, mengatakan jangan lupa untuk biaya pernikahan. Iqbal menghela nafas, sebenarnya malas membahas biaya pernikahan. Toh ia hanya memanfaatkan Jenny saja, tidak lebih. Ia ingin menikmati hidup dengan kebebasan seperti saat ini. Iqbal. Ayo siapa? Yang mau nampol Iqbal sini kumpul Mas Nara ikut. Ini gimana sih Iqbal konsepnya? Tapi dia gak mau cerai sama si Renata. Kenapa ya? Ini sumpah ngeselin banget nih si Iqbal. Kita lanjutlah. Buhar,
Katanya mau mantu lagi ya. Memangnya Renata setuju? Tanya Linda tetangga Harsi. Mereka tengah belanja di tukang sayur yang biasa mangkal di depan rumah Harsi. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.